Shalom dan salam kasih para jemaat Tuhan. Selamat datang ke kebaktian atas talian SIB Kuala Terengganu. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Belum terlambat untuk para jemaat mengongsikan link ini kepada keluarga, teman-teman, dan kenalan agar kita sama-sama dapat diberkati dan menikmati kasih Tuhan melalui ibadah atas talian ini. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan wang persembahan dan persepuluhan, jemaat boleh direct bank in atau transfer ke akaun gereja CIMB Bank 800-660-4891 atas nama Sidang Injil Borneo dalam kurungan SIB Terengganu. Sila snap dan hantar bukti resit Anda kepada Pastor Frankie. Untuk makluman, gereja juga mengadakan pelayanan doa pada setiap hari Selasa jam 8 malam. Para jemaat didorong untuk mengambil masa bersama-sama dalam pelayanan doa ini. Bagi para jemaat yang mempunyai sebarang permintaan doa yang ingin didoakan, jemaat boleh terus berhubung dengan Pastor Frankie ataupun Deacon Andrew melalui nomor telepon yang tertera di skrin Anda. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semua. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi ini. Kami naikkan syukur, terima kasih kami buat kekuatan, nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Sehingga kami dapat kesempatan untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, tidak kira dimanapun kami berada pada sekarang ini. Kami serahkan ya Bapa ibadah kami hari ini, khususnya yang melayani, Engkau urapi mereka Tuhan secara khusus, lewat pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan, supaya kami semua yang mengikuti ibadah pada pagi ini merasakan kekuatan baru, diberkati, diteguhkan dalam iman percaya kami. Kami serahkan Bapa ibadah kami hari ini dari saat ini pertengahan sampai selesainya. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, hanya nama-Mu kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita untuk Tuhan kita Yesus. Bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak menarikkan janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus cinta
bumi akan berlalu, tiap bulan tak bercahaya lagi, tiap langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. 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 Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan
Shalom. Saya percaya kita adalah orang yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Nah, pagi hari ini sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat dipertemukan kembali ya di dalam ibadah online kita. Kita telah memuji Tuhan, kita telah memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan, dan sebentar kita akan belajar daripada firman Tuhan. Nah, kita bersyukur semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ya, sebentar kita akan belajar daripada firman Tuhan, dan sebelum itu saya mengajak kita bersama-sama dimanapun kita berada, kita akan berdoa, menyerahkan pribadi kita, menyerahkan firman Tuhan yang kita akan belajar bersama. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu saat ini sekali lagi. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan yang telah menjaga dan memelihara kami, dan sehingga kami sekali lagi pada hari ini kami dipertemukan di dalam ibadah online kami. Kami telah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami datang Tuhan menyerahkan hidup kami, setiap pribadi kami, dimanapun kami berada. Tuhan, buka hati fikiran rohani kami supaya kami mengerti dan memahami apa isi hati Tuhan untuk kami pada hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memberi kami pengertian, memberi kami hikmat untuk mengenal isi hati Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu, urapi pakai lidah hamba-Mu untuk menyampaikannya. Waktu firman Tuhan disampaikan, Tuhan Engkau yang bekerja dan Engkau yang memberkati setiap pribadi kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, permohonan dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang kita akan belajar bersama hari ini adalah perisai. Ya, ini adalah tema kita, yaitu perisai. Nah, perisai merupakan salah satu perlengkapan yang penting bagi seorang askar pada zaman dahulu ketika mereka masuk dalam peperangan, pertempuran, karena perisai itu akan digunakan untuk melindungi diri mereka daripada serangan-serangan musuh. Jadi perisai itu akan dipakai untuk menangkis atau menepis ya serangan-serangan musuh. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebab itu perisai akan menjadi sangat berguna atau sangat penting bila seseorang tentara itu pakai ataupun tentara itu tahu bagaimana cara pakai perisai ataupun cara menggunakan perisai. Tetapi apabila seorang askar itu tidak tahu cara menggunakannya atau tidak memakai perisai di dalam peperangan, ia tidak akan berguna. Nah, dan yang pastinya apabila seseorang askar itu tidak memakai perisai di dalam peperangan, dia akan kena serangan musuh, dia akan kalah dan akhirnya mati. Jadi sebab itu saudaraku yang kekasih, untuk menangkis dan untuk menepis serangan-serangan musuh, askar itu perlu membawa perisai dan pakai perisai di dalam peperangan. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita pada hari ini. Demikian juga di dalam perjalanan hidup Anda dan saya sebagai orang percaya pada hari ini. Ya, dalam perjalanan hidup kita memerlukan perisai. Ya, dalam kita menjalani hidup kita perlukan perisai untuk kita menangkis, untuk kita menepis segala serangan-serangan yang datang menyerang kita daripada musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Sudah semestinya iblis. Iblis adalah musuh utama kita orang percaya.
Dari dulu sejak Adam dan Hawa sampai sekarang dia tetap berusaha dan tetap aktif untuk menyerang kita. Karena dia tidak suka melihat kita orang percaya ini mencapai kejayaan di dalam iman kita. Jadi sebab itulah dari dulu dia berusaha dan terus berusaha untuk menyerang kita. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Efesus 16:12 juga berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudaraku yang kekasih, sangat jelas untuk kita, Anda dan saya sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus pada hari ini, musuh utama hidup kita itu adalah iblis. Dan juga kita lihat dalam Efesus 6:12 yang berkata, yaitu pemerintah, penguasa, penghulu yang gelap dan roh-roh jahat di dunia ini. Inilah musuh kita orang percaya. Dan hari ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sendiri merasakan dan melihat ya, bagaimana keadaan, situasi, kejadian yang sedang berlaku dalam dunia hari ini. Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan kita harus sadar, saudaraku yang kekasih, iblis dia akan terus berusaha untuk mencari ruang. Dia mencari kesempatan dan apapun caranya untuk menyerang kita sebagai orang percaya. Baik itu melalui keadaan-keadaan yang kita alami dalam hidup kita pada hari ini. Baik itu di dalam situasi-situasi yang kita alami pada hari ini. Kejadian-kejadian yang berlaku dalam hidup kita, dalam keluarga kita, bahkan di dalam negara kita dan dunia pada hari ini. Iblis dia akan terus mencari kesempatan untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan, bahkan untuk menyerang iman kita sebagai orang-orang percaya. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sedarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, jelas saudaraku yang kekasih, iblis sentiasa berusaha dan firman Tuhan mengingatkan kita dan memberikan kita nasihat supaya kita berjaga-jaga. Karena iblis lawan kita itu sentiasa mencari mangsa yang ditelannya dan mencari mangsa untuk dia terkam. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan pada hari ini, inilah musuh kita, kerja musuh kita, yaitu iblis yang sentiasa ingin menyerang dan menjatuhkan kita di dalam iman kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sangat memerlukan perisai di dalam hidup kita. Jadi Yesus itu satu-satunya perisai hidup kita. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita membaca di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7 ya. Dan juga dalam Kejadian 15 ayat yang pertama. Saya akan membaca ayat ini untuk kita. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dan Kejadian 5 ayat 1 berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah, saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, dalam Mazmur 28 ayat 7, Raja Daud mengakui bahwa Tuhan itulah kekuatan dan perisai hidupnya. Nah, karena sebab ataupun
Karena Tuhan itu adalah perisai hidupnya Raja Daud. Raja Daud tetap kuat, Raja Daud tetap bertahan, bahkan Raja Daud berhasil, berjaya, bahkan juga Raja Daud tetap kuat di dalam mengerjakan apapun pekerjaannya, berhasil, berjaya, baik dalam pekerjaannya sebagai seorang raja, bahkan juga sebagai seorang hamba Tuhan dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa hasilnya? Karena Tuhan itu adalah perisai hidupnya. Dan karena Tuhan menjadi perisai hidupnya, dia dapat menangkis, menepis segala serangan-serangan musuhnya. Dan demikian juga dalam Kejadian 15 ayat yang pertama. Allah sendiri berfirman kepada Abraham bahwa Allah itu adalah perisai bagi Abraham. Nah, saudaraku yang kekasih, sebab Allah menjadi perisainya Abraham. Abraham diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Ya, kita tahu bagaimana Tuhan memberkati kehidupan Abraham. Nah, saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan pada hari ini, dalam kita menjalani hidup kita dengan keadaan hari ini, kita sangat memerlukan perisai. Kita perlukan perisai untuk jadi perlindung kita pada hari ini. Jadi, hanya Yesus satu-satunya perisai hidup kita pada hari ini. Mengapa? Karena Yesus adalah Tuhan yang telah datang dari surga. Dia telah mengorbankan dirinya. Dia telah mati di kayu salib. Dan juga dia telah bangkit naik ke surga. Di kayu salib, Tuhan menggantikan tempat Anda dan saya. Dia membayar dosa kita. Ya, kematiannya di kayu salib bukan satu kekalahan tetapi satu kemenangan. Dia menang atas dosa dan maut. Dia menang atas kuasa-kuasa iblis. Jadi iblis dia tidak berkuasa lagi karena kematian Yesus di kayu salib. Nah, dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-18 berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dan ayat 20 juga berkata, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara, ayat ini satu perintah yang Yesus berikan kepada muridnya setelah kebangkitan Yesus dari kubur. Dan Yesus berikan perintah untuk mereka memberitakan Injil. Nah, dalam bahagian ini, saudaraku yang kekasih, Yesus dia sendiri mengatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadanya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia akan menyertai sampai akhir zaman. Nah, sebab itulah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa Yesus itu harus kita jadikan perisai hidup kita pada hari ini? Karena dia adalah Tuhan yang datang dari surga dan dia telah naik ke surga. Dan dia yang diberi kuasa, yang berkuasa di surga dan juga di bumi. Dan kuasanya telah mengalahkan kuasa maut. Kematiannya di kayu salib telah mengalahkan kuasa maut. Bahkan juga iblis lagi tidak berkuasa. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, inilah perisai kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, saat ini kita mungkin berpikir, kita mungkin bertanya, jika iblis itu sudah dikalahkan dan tidak lagi berkuasa, mengapa masih ada orang Kristen itu boleh jatuh dalam dosa? Mengapa masih ada orang Kristen itu hidup di dalam dosa? Mengapa masih ada orang Kristen itu selalu kalah di dalam iman mereka, tertarik dengan dunia, bahkan juga selalu kena serangan-serangan musuh kita iblis? Saudaraku yang kekasih, mengapa? Jawabannya adalah karena dia tidak lengkapi atau memakai perisai hidupnya. Dia jadikan perisai itu sebagai hiasan dan tidak menggunakannya, dan dia tidak memakaikannya. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, Yesus adalah perisai hidup kita.
Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagaimana kita jadikan Yesus itu sebagai perisai dalam kehidupan kita? Yang pertama, tempatkan Yesus itu nomor 1 dalam hidup kita. Bukan nomor 2, bukan nomor 3, tetapi nomor 1 dalam hidup kita. Dalam keluarga kita, tempatkan Yesus itu yang nomor 1. Dalam studi kita, tempatkan Yesus itu nomor 1. Dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, tempatkan Yesus itu Yesus itu nomor 1 dalam hidup kita. Bahkan juga dalam kita mencari pasangan hidup, sangat pentingnya kita tempatkan Yesus itu nomor 1 dalam kehidupan kita. Bagaimana? Contohnya, kita lihat dalam studi Anda, sebelum Anda melakukan belajar, cari Yesus dahulu. Mungkin dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda, saudaraku yang kekasih, cari Tuhan dahulu, berdoa kepada Tuhan, dan juga ketika Anda diberkati dalam pekerjaan dan bisnis, jangan lupa memberi untuk Tuhan. Itulah caranya kita menempatkan Yesus itu nomor 1. Di mana Yesus itu kita utamakan, pekerjaan Tuhan itu kita utamakan. Ketika kita diberkati Tuhan, ingat bahagian Tuhan. Ingat ya, baik persepuluhan, persembahan kita dan apapun pelayanan Tuhan, caranya kita mengutamakan Tuhan dalam hasil pekerjaan kita, dalam hasil bisnis kita beri. Kita bagi untuk pelayanan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda, dalam Anda mencari pasangan hidup sekalipun, jadikan Tuhan itu nomor 1. Nah, yang kedua, bagaimana kita jadikan Yesus itu sebagai perisai dalam hidup kita? Yaitu tetap berpegang pada Yesus, tetap pegang tangan Yesus, ya. Matius 14, 22 hingga ke 33. Tapi saya akan membaca ayat 30 dan 32. Oke, firman Tuhan berkata dalam ayat ini, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam dan lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segeralah Yesus menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Saudaraku yang kekasih, dalam bahagian cerita ini di mana ia menceritakan bagaimana Yesus yang berjalan di atas air menuju ke perahu murid-muridnya. Namun ketika murid Yesus nampak Yesus berjalan di atas air, mula-mula mereka mengingatkan dia hantu dan mereka merasa takut. Tetapi ketika Tuhan ketika Yesus menjelaskan bahwa itu dia, mereka mulai dan mereka dapat tahu bahwa itu adalah Yesus. Tetapi salah satu muridnya adalah Petrus masih tidak percaya, sehingga dia menawarkan dirinya untuk pergi kepada Yesus berjalan di atas air. Dan Yesus mengizinkan dia pergi. Dan awalnya ketika dia memijak air, dia tidak tenggelam. Tetapi ketika angin ribut, dia melihat angin ribut yang ada, dia mulai tenggelam. Namun karena dia tahu bahwa dia ingin tenggelam, dia berteriak dan minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus menghulurkan tangannya, dan Petrus juga menggenggam tangan Yesus, sehingga keduanya dapat naik ke perahu dan angin pun reda. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam ayat ini, dalam bahagian ini bagaimana yang kita perhatikan, dan saya ambil satu pelajaran dalam ayat ini, yaitu ketika Yesus menghulurkan tangannya, Petrus menggenggam tangan Yesus. Nah, di sini kita melihat andai kata Petrus tidak menghulurkan tangannya dan memegang tangan Yesus, pasti dia akan tenggelam. Tetapi karena dia menghulurkan tangannya, memegang tangan Yesus dengan kuat, sehingga dia dapat naik ke perahu, dia tidak tenggelam. Nah, saudara, demikian juga dalam kehidupan kita pada hari ini.
Kita tidak lari daripada masalah. Masalah itu akan datang silih berganti dalam hidup kita. Cabaran hidup kita, tantangan hidup kita itu akan ada, saudaraku yang kekasih. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita pergi, apapun keadaan kita, pencobaan, cabaran, tantangan hidup itu, masalah itu tetap ada. Namun saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apapun keadaan hidup Anda, tetap berpegang pada Yesus. Jangan khawatir, jangan takut dengan masalah. Karena setiap masalah, setiap apapun itu sudah dikalahkan. Dan hanya kita memegang telapak tangan Yesus, dan pastinya kita dapat keluar, dan kita dapat mampu, dan kita kuat menghadapi segala masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Saudara yang saya kasihi, inilah caranya kita jadikan Yesus itu sebagai perisai hidup kita. Tempatkan dia nomor satu dan tetap berpegang pada Yesus. Tetap pegang tangan Yesus, jangan lepaskannya. Nah, bila kita perlu pakai perisai kita, yaitu sudah semestinya dalam segala keadaan. Efesus 6 ayat yang ke-16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan ini kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sekali lagi, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, dalam segala keadaan berarti baik itu dalam keadaan yang senang maupun dalam keadaan yang susah, maupun dalam keadaan sakit maupun sehat, waktu diberkati berkelimpahan maupun dalam kekurangan, dan apapun keadaan hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, pakai perisai itu di dalam segala apapun keadaan hidup kita. Mengapa? Kenapa? Supaya kita tidak menjadi sombong, supaya kita tidak lupa diri, tidak memakai berkat harta kita itu dengan keinginan diri kita sendiri, dengan kesenangan diri kita, dan memakai apa yang ada pada kita pada hari ini. Bahkan juga supaya kita tidak memakai tubuh kita itu dengan hal-hal yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, juga supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak kecewa, melainkan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, walaupun kita dalam kekurangan, kesusahan, bahkan waktu kita sakit. Sebab itu saudara yang terkasih, sangat pentingnya kita pakai perisai kita itu di dalam segala keadaan dalam hidup kita. Ingat saudaraku yang kekasih, iblis itu sangat licik, ya. Dia akan pakai apa saja cara untuk menyerang kita, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam kekurangan maupun kelimpahan, baik dalam keadaan sakit maupun waktu sehat. Iblis akan mencari kesempatan dan berusaha untuk menyerang kita. Contohnya Nabi Ayub, mengapa dia tetap bertahan di dalam imannya? Karena dia jadikan Tuhan itu perisai hidupnya. Ya, walaupun ya kita lihat sendiri bagaimana cerita kehidupannya Nabi Ayub di dalam firman Tuhan, begitu sulit, bahkan banyak masalah-masalah yang dia alami dalam hidupnya, yang begitu menyakitkan hidupnya. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dia tetap bertahan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah perisai hidupnya. Kita jangan seperti Raja Salomo. Ya, setelah dia diberkati Tuhan dengan segala yang indah dan mulia dalam hidupnya, diberkati dengan hikmat, diberkati dengan kekayaan takhta yang kuat dan besar, malah akhirnya dia mengkhianati Tuhan. Dia lupa diri, lupa siapa yang memberkati hidupnya, lupa dari mana semua yang dia ada, apa yang ada padanya. Dia lupa siapa yang menyediakan semuanya.
Saudaraku, Salomo jatuh dalam dosa bukan karena ia susah. Salomo jatuh di dalam dosa bukan karena dia miskin, bukan karena dia sakit. Tetapi dia jatuh dalam dosa ketika dia sangat diberkati Tuhan. Ketika dia hidup berkelimpahan, Tuhan sudah memberkati hidupnya. Waktu itulah dia jatuh di dalam dosa. Dia beralih menyembah kepada penyembahan berhala. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya Anda adalah orang yang diberkati Tuhan. Anda memiliki semua yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Namun saudara ingat, saudaraku yang kekasih, seseorang boleh jatuh dalam dosa bukan karena waktu dia susah, waktu dia sakit, waktu dia miskin dan sebagainya. Tetapi Raja Salomo, dia boleh jatuh dalam dosa ketika dia diberkati Tuhan, ketika hidupnya berkelimpahan. Nah saudara, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, supaya kita tidak kena serangan iblis, lengkapi diri kita dengan perisai, ya, untuk menangkis, untuk menepis segala serangan iblis yang coba ingin menjatuhkan kita. Pakai perisai kita, yaitu Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jadikan Yesus itu perisai hidup kita pada hari ini. Ya, harta, kekayaan, hikmat dan kepandaian dan apa yang Anda miliki hari ini, dunia, apa yang ada dalam dunia ini, tidak menjamin keselamatan kita. Apapun keadaan hidup kita, Yesus satu-satunya perisai hidup kita. Jadikan Yesus itu satu-satunya perisai hidup kita. Karena hanya Yesus yang dapat menepis, menangkis segala apapun serangan-serangan musuh. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Dan setiap kuasa-kuasa, bahkan juga setiap apapun kuasa-kuasa jahat yang ada di muka bumi ini sudah dikalahkan oleh Yesus. Ketika dia mati di kayu salib, semuanya sudah dikalahkan. Karena itu saudara, hanya Yesus satu-satunya perisai hidup kita. Nah saudara, bagaimana kita jadikan Yesus sebagai perisai hidup kita? Tempatkan dia yang pertama, tempatkan dia yang nomor satu dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam keluarga Anda, dalam hidup Anda secara pribadi, dalam Anda mencari pasangan hidup, dalam Anda melakukan pekerjaan Anda, bisnis Anda dan sebagainya. Tempatkan Yesus itu yang nomor satu. Bukan nomor dua, bukan nomor tiga, tetapi nomor satu. Dan juga tetap pegang tangan Tuhan Yesus. Tetap pegang Yesus dalam hidup kita. Ya, karena apabila kita tetap memegang tangan Yesus, tetap pegang Yesus itu dalam hidup kita, apapun serangan musuh, apapun cabaran hidup Anda tetap kuat, Anda tetap bertahan dan Anda tetap mendapat kemenangan. Karena Yesus itu adalah perisai kita. Jadi saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, dimanapun Anda pada hari ini, dan apapun yang Anda kerjakan setiap hari, dan apapun yang Anda lakukan dalam hidup Anda, tetap pegang Yesus. Haleluya. Jadikan Tuhan Yesus itu perisai hidup Anda. Jangan jadikan sesuatu yang dalam dunia ini sebagai perisai hidup Anda. Tetapi hanya Yesus satu-satunya perisai yang dapat menangkis, menepis dan mengalahkan setiap apapun serangan musuh yang ingin menjatuhkan iman Anda. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang kukasihi, firman Tuhan sampai di sini dan kita akan berdoa. Kita berdoa untuk firman Tuhan, bahkan juga saya akan terus berdoa untuk kita untuk menutupkan ibadah kita pada hari ini dan doakan untuk ibadah kita seterusnya. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, karena kekuatan yang Kau berikan untuk kami bersama di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Bahkan juga kami telah diberkati lewat firman-Mu, diajar, ditegur, dan dinasihatkan oleh firman-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan untuk melakukannya. Mampukan kami untuk mempraktikannya Tuhan dalam hidup kami. Dan biar firman-Mu ini tinggal dalam hidup kami, bertumbuh dalam pribadi kami, supaya kami tetap kuat dan bertahan dalam iman kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Yesus adalah perisai hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati jemaat-Mu dimanapun berada saat ini, yang belajar, yang bekerja, dan apapun yang kami lakukan, Tuhan Kau memberkati. Dan juga ibadah kami seterusnya pada minggu ke depan ini, mohon urapan-Mu Tuhan, pakai yang melayani kami, dan urapi biar Tuhan hanya nama-Mu dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini doa kami, permohonan dan pengucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di dalam ibadah kita yang akan datang. Haleluya.